perjalanan mencari beberapa anggota tentara yang tiba-tiba lenyap tanpa kabar. Ketua tentara itu adalah seorang wanita yang bernama Natalie. Mereka semua berjalan menyusuri padang pasir yang tandus. Meskipun pada awalnya mereka sudah diperingatkan akan datangnya badai, tetapi tetap saja mereka terus melangkah maju. Dan benar saja, tiba-tiba badai padang pasir yang sangat dahsyat dan mantap datang dengan penuh kengerian. Badai itu menarik mereka semua ke dalam sebuah portal. Akhirnya mereka berada di sebuah padang pasir juga, tetapi berbeda dengan padang pasir yang sebelumnya. Saat mereka melihat sekelilingnya dan berjalan menyusuri mondar-mandir di keramaian angin, mereka akhirnya menemukan teman-teman mereka yang hilang beberapa waktu yang lalu, tetapi dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Kemudian mereka terus melakukan perjalanan entah kemana, karena mereka juga kehilangan kontak dengan kantor pusat. Di tempat yang agak jauh dari sana, ada seorang laki-laki yang berwajah asing dengan panah unik memanah mereka untuk memberikan sebuah tanda, tetapi malah ditembak oleh mereka. Sebut saja orang ini dengan nama Zemon. Dan tak lama kemudian muncul makhluk yang sangat besar dari dalam pasir dan membunuh salah satu dari mereka. Sambil lalu, Zemon juga membantu memanah makhluk itu saat para tentara itu pada lari ketakutan. Makhluk itu oleh Zemon dipanggil dengan nama Diablo. Dalam sebuah gua di mana mereka sudah merasa aman, ternyata ada makhluk lain selain Diablos. Natalie terkena serangan oleh makhluk itu yang membuatnya pingsan. Oleh anak buahnya, dia diberi pertolongan agar selamat dan sehat walafiat kembali. Tetapi makhluk yang seperti laba-laba berukuran besar itu semakin banyak dan menerkam beberapa tentara itu. Ya, sebagaimana laba-laba, mereka menangkap mereka semua dengan jaring kayak kepompong. Nah, saat tertangkap, ternyata Natalie masih hidup dan membuka kepompong jaring itu. Kemudian dia melihat salah satu anggotanya yang sudah tewas tak bernyawa. Dia pun berusaha kabur dari sana. Lalu dia berjalan menyusuri mondar-mandir di antara calon-calon mangsa makhluk mengerikan itu. Saat dia susah payah berusaha melarikan diri dari sarang itu, dia bertemu dengan temannya. Tetapi dia juga akhirnya tewas mengenaskan. Dan pada akhirnya dia berhasil lolos. Makhluk itu tidak bisa mengejarnya pada saat matahari bersinar. Akhirnya Natalie hanya tinggal seorang diri setelah ditinggal mati oleh rekan-rekannya. Di padang pasir, dia harus berhati-hati dengan Diablo, dan pada saat kegelapan malam, dia juga harus bersembunyi dari makhluk laba-laba raksasa. Sungguh malang sekali nasibmu, Mbak Nat. Setelah itu, dia menelusuri sebuah kapal tak berawak untuk mencari sesuap nasi untuk dimakan. Kasihan sekali, dia belum makan sama sekali. Tetapi saat di sana malah ada Zemon yang mengajak bertarung. Beruntung Mbak Nat ini juga jago silat, tetapi dia harus mengakui kehebatan Bang Zemon. Setelah tak lihat-lihat, Bang Zemon ini kok kayak orang Thailand yang main di film ombak itu ya. Ternyata benar ya. Mbak Nat pun akhirnya dibawa ke sebuah gua tempat dia bermukim. Aman ya, di sini nggak ada adegan kakek Sugiono-nya ya. Jadi aman. Bang Zemon ini ternyata ahli ibadah. Dia melakukan ritual-ritual kayak orang berdoa gitu. Sementara Mbak Nat diikat supaya nggak kabur. Setelah dilihat dari atas, ternyata makhluk laba-laba itu berusaha mengorek-ngorek guanya Bang Zemon. Tetapi udah biasa kali tiap malam digituin, tetapi aman-aman aja. Keesokan harinya, Mbak Nat ternyata sudah lepas dari ikatannya, dan sekarang malah Bang Zemon yang diikat. Bang Zemon ngomong apa juga Mbak Nat gak ngerti, gak paham bahasanya. Ya udah deh. Mbak Nat ini juga ternyata malah ngancurin sesembahannya Bang Zemon. Akhirnya marah deh Bang Zemon, dan dia membalik tangannya yang terikat biar bebas bergerak untuk menyerang balik Mbak Nat. Dalam pertarungan itu, Bang Zemon terperangkap ke lubang tempat monster laba-laba itu berada. Saat itulah muncul rasa kasihan dari Mbak Nat, dan dia akhirnya menarik Bang Zemon keluar. Setelah itu, mereka berdua mencoba mengakrabkan diri. Bang Zemon dikasih coklat nih sama Mbak Nat, dan dia suka banget, malah kurang. Setelah itu, mereka menyalurkan hasrat mereka berdua untuk mengalahkan monster-monster mengerikan itu. Mereka akan mengambil racun dari monster laba-laba untuk menyerang Diablos.
Saat malam tiba, Bang Zemon berhasil menebas bagian beracun dari makhluk itu dengan Mbak Natali sebagai umpannya. Setelah itu mereka mempersiapkan diri. Mbak Nat diajari teknik-teknik aneh yang dimiliki oleh Bang Zemon, juga penggunaan senjata-senjata unik yang ada di dunia aneh itu. Dan tibalah masa penaklukan monster padang pasir Diablos. Bang Zemon berhasil memanah matanya dengan anak panah yang dibalut racun monster laba-laba. Sementara Mbak Nat menembak dari kejauhan. Tetapi nggak semudah itu. Makhluk itu malah tambah murka. Tetapi Bang Zem sudah berada di atas kepalanya dan menusukkan pedangnya. Belum sampai ambil semua atau masih masuk separuh, malah udah klimaks. Malah Bang Zemon udah dihempaskan aja oleh Diablos dan dia tak sadarkan diri. Akhirnya mau tak mau Mbak Nat memanjat ke atas kepala Diablos dengan alat anehnya dan melanjutkan penetrasi yang masih belum kelar. Akhirnya dia berhasil mengambleskan pedang itu ke dalam kepala makhluk mengerikan itu. Setelah itu Mbak Nat menarik Bang Zem yang masih tak sadarkan diri. Saat Bang Zem semakin sekarat, dia memberikan pertolongan kepadanya di malam-malam penuh badai. Keesokan harinya ternyata dia sudah sehat walafiat kembali. Kemudian mereka berjalan lagi menyusuri luasnya padang pasir. Dan akhirnya sampailah mereka ke sebuah tempat yang sangat indah. Banyak makhluk aneh juga ada di sana. Mbak Nat akhirnya bisa makan daging setelah beberapa hari cuma makan hati. Dia sangat bahagia dan semakin akrab dengan Bang Zem. Saat malam hari tiba, ada kejadian yang sangat mengejutkan. Hewan-hewan di sana pada lari tak beraturan. Tetapi muncul orang-orang dengan pakaian yang sama anehnya dengan Bang Zem, menyelamatkan mereka dan membuyarkan para makhluk-makhluk aneh itu. Saat Mbak Nat mengucapkan terima kasih kepada salah seorang laki-laki dengan bahasanya, dia malah bisa menjawabnya. Tetapi Mbak Nat malah ditangkap olehnya. Bahkan Bang Zem yang selama ini berjuang bersamanya diam 1000 bahasa tanpa kata-kata. Akhirnya Mbak Nat yang seorang ketua pasukan bisa membuka gembok yang ada di sana. Lalu dia masuk ke sebuah dapur dan bertemu dengan perawakan kucing dengan kemampuan Koki Chef Juna. Setelah itu Bang Jack, ketua mereka, ya ini Bang Jack namanya, melepaskan ikatan Mbak Nat karena telah salah paham. Dia pun akhirnya menceritakan sebuah kisah. Dahulu kala ada orang yang juga masuk ke dunia ini sebelum Mbak Nat. Dan yang membuat Mbak Nat masuk ke dunia ini adalah karena sebuah menara aneh peninggalan zaman dahulu yang membuat portal antara dunia ini dan dunia yang ada negara Indonesianya. Pokoknya yang ada di sini adalah dunia lain. Tujuan kelompoknya Bang Jack ini adalah menyelidiki menara di gunung itu supaya tidak menimbulkan bencana di antara dua dunia. Makanya di awal film saat mereka menuju ke sana menggunakan kapal mereka yang berjalan di atas pasir, mereka diserang oleh Diablos yang menyebabkan Bang Zem jatuh dan terjebak di sana. Begitulah ceritanya, jadi paham kan? Nah sekarang mereka mengajak Mbak Nat untuk bergabung dalam ekspedisi penyelidikan menara portal yang dijaga oleh beberapa naga yang disebut dengan Ratalos. Dan singkat cerita, mereka semua akhirnya memulai perjalanan menuju menara. Karena Diablos sudah dikalahkan oleh Mbak Nat sebelumnya, jadi dengan mudah mereka sampai di menara itu. Nah, saat sampai di sana, Ratalos muncul untuk menyerang mereka. Tetapi pedang Bang Jack yang mengeluarkan api membuat naga itu melayang lagi dan lagi. Mbak Nat bertarung dengan sangat keren. Di sana, petir berkecamuk menambah ketegangan suasana. Perlahan tapi pasti, portal menuju dunia lainnya mulai terbuka. Naga itu menyemburkan api ke arah Mbak Nat sehingga membuatnya jatuh. Lalu tiba-tiba Mbak Natali sudah ada di dunianya sendiri di sebuah padang pasir yang asli. Mbak Nat yang kelengar dibawa masuk ke pesawat oleh para pasukan tentara. Keadaan gawatnya adalah saat naga itu juga ikut masuk ke dunia ini. Naga itu menyerang pesawat yang membawa Mbak Natali. Tokoh utama gak mungkinlah mati secepat itu. Dia bangkit kembali untuk